Sebelum saya membahas mengenai hasil identifikasi dan observasi layanan intervensi anak dengan kelainan majemuk di SDLB YPLB Banjarmasin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari anak dengan kelainan majemuk. Jadi, individu dengan hambatan kelainan majemuk adalah individu yang memiliki hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dan hambatan intelektual, dan hambatan penglihatan dan motorik, dan lainnya. Menurut Karyana dan Widati, anak tunaganda adalah anak yang menyandang kelainan lebih dari satu atau lebih, sehingga memerlukan pendidikan khusus. Anak tunaganda memerlukan pelayanan pendidikan yang lebih rumit dengan penyandang kelainan lainnya, karena semakin multi kelainannya, maka lebih kompleks masalah yang ditimbulkan dalam pemberian pelayanan pendidikannya. Selanjutnya yaitu identitas anak. Adapun identitas anak yang kami observasi yaitu bernama Siti Aulia, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Desember 2011, umur 10 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, status anak kandung, anak pertama dari tunggal, bersekolah di SDLB YPLB Banjarmasin, kelas 3, dengan alamat di Jalan Agraria, Komplek Agraria 1. Profil sekolah. Nama sekolah SDLB YPLB Banjarmasin. Nomor statistiknya yaitu 102156003052. Nomor induk atau NIS yaitu 280060. NPSN yaitu 3031750. Alamat Jalan Yosudarso, Gang 66, RT 32, Komplek Air Mantan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Status sekolah yaitu swasta, bentuk sekolah, sekolah formal, dan akreditasinya yaitu A. Baiklah, selanjutnya yaitu kurikulum sekolah. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kurikulum 2013. Tetapi karena saat ini kita sedang dalam pandemi COVID-19, kurikulum berubah menjadi kurikulum mandiri masa pandemi. Guru membuatnya disesuaikan dengan kondisi anak. Kurikulum disederhanakan secara mandiri yang memberi keleluasaan penuh untuk mengadaptasi kurikulum sesuai kondisi lokal mereka. Maksud dari menyederhanakan di sini adalah sekolah berhak menentukan apa saja dan seberapa banyak materi yang diajarkan dengan tidak ada capaian tertentu untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Baik, selanjutnya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Tidak ada perencanaan pembelajaran yang khusus untuk diberikan kepada siswa. Untuk pelaksanaan pembelajaran, selama masa pandemi ini, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan melalui video call secara bersamaan yang berjumlah 3 siswa dalam satu kelasnya. Selain itu jika tidak dapat melakukan video call, maka dilakukan dengan mengirimkan penjelasan materi pembelajaran melalui audio. Setiap tugas yang diberikan dikirimkan melalui WhatsApp group. Guru akan menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru akan memberikan arahan kepada siswa apa yang harus dilakukan. Barulah siswa dengan mandiri melakukan tugas yang diberikan dengan dibantu orang tuanya. Nah, anak mampu berinteraksi dengan baik kepada teman dan gurunya
Adapun media yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah dengan memanfaatkan benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar, seperti tumbuh-tumbuhan yang mudah ditemukan dan contoh hewan seperti kucing. Itu salah satunya. Untuk evaluasi pembelajaran sendiri, sudah pastinya evaluasi ini berada di akhir setiap pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan melalui tes lisan atau tertulis. Setelah dilakukan tes tersebut, dapat terlihat apakah anak ini mengalami progres atau tidak. Maka akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya ketika sudah mengetahui bahwa anak ini akan memenuhi progres atau tidak gitu, atau mengalaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai layanan intervensi orang tua. Yang pertama, ada bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua dari Aulia, dalam mendampingi anak saat pembelajaran sangat tidak komprehensif karena banyaknya kendala dari orang tua yang menyebabkan pendampingan kepada siswa saat pembelajaran kurang maksimal. Yang kedua, ada kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kendala yang dihadapi orang tua dari Aulia adalah merasakan kesulitan pada saat mendampingi atau mengajarkan materi yang diberikan oleh guru di sekolah. Hal ini dikarenakan adanya hambatan orang tua dalam penglihatannya, serta tidak mengenal huruf atau buta huruf, dan juga orang tuanya harus bekerja yang menyebabkan siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah secara online. Akibat kendala tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pendampingan yang diberikan orang tua kepada siswa. Terkadang dalam pengerjaan tugas yang diberikan siswa mengumpulkan tidak tepat waktu, akan tetapi guru mengerti situasi dan kondisi siswa ini. Anak ini belajar dengan orang terdekat yang ada di lingkungan sekitar seperti tetangga. Tetapi apabila orang tua siswa tidak ada, biasanya tetangga yang mendampingi anak dalam memberikan pendampingan pembelajaran agar anak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Selanjutnya ada analisis hasil identifikasi. Berdasarkan dari hasil identifikasi dan wawancara yang telah kami lakukan dengan anak, orang tua, guru, dan yang lain-lain, kami menyimpulkan bahwa anak yang kami identifikasi ini memiliki hambatan dengan kelainan majemuk, yaitu hambatan penglihatan atau low vision dan kesulitan belajar spesifik, diskalkulia, dan disleksia.